Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan, al-karimil mannan, ar-rahimir rahman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, hamdan yadumu ala dawam, wa ashkuruhu alal khairi wal in'am, wa atubu ilaih minaz zunubil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran Islam, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari dosa kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia dan apapun status sosialnya, apakah dia seorang kiai, habib, ustadz, raja, pejabat, ahli hukum, hingga rakyat jelata, semuanya pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Inilah yang dapat kita pahami dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam manusia itu berbuat kesalahan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hanya para rasul yang senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tindakan dan perbuatan mereka sehingga terselamatkan dari dosa. Dan diantaranya adalah nabi kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma dolla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 2-4. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sesuai fitrah manusia memberikan solusi bagi orang-orang yang melakukan dosa, yaitu taubat. Tidak ada lagi perbuatan terbaik bagi pendosa kecuali bertaubat. Inilah yang dituntun oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa khairul khata'ina tawabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya adalah rujuk atau kembali, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Diibaratkan seseorang yang melakukan perjalanan kemudian tersesat. Jika dia meneruskan perjalanannya, maka dia akan semakin tersesat. Langkah terbaik yang harus dia lakukan adalah merubah arah kembali jalan semula dan melanjutkan perjalanan ke arah yang benar. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa kembali lagi ke jalan yang benar atau bertaubat setidaknya jika memenuhi 3 syarat. Pertama, mengetahui dan meyakini bahwa dirinya telah menempuh jalan yang salah atau tersesat, baik tahu dirinya sendiri atau diberitahukan oleh orang lain. Seseorang bisa melakukan taubat jika dia mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan salah atau dosa. Jika seseorang tidak mengetahui kesalahannya, mustahil dia bisa kembali ke jalan yang benar. Dia akan terus berkubang dalam dosa dan kesesatannya. Kesadaran bahwa adalah seseorang telah berbuat salah ditunjukkan oleh hatinya melalui penyesalan, dan ditunjukkan oleh lisannya dengan mengucapkan kalimat astaghfirullah, sebagaimana penyesalan dan istighfar Nabi Adam alaihi salam dan istrinya ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala.
Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Untuk itu dibutuhkan ilmu bagi seorang muslim untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, supaya dirinya bisa bertaubat. Selain itu juga dibutuhkan kerendahan hati yang mendorong dirinya bersedia bertaubat setelah melakukan kesalahan. Dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan untuk menuntun doa, Allahumma arinnal haqqa haqqa warzuqna jtinabah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tunjukilah kami kebenaran dan berikanlah kami jalan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kebatilan dan berikanlah kami jalan untuk menjauhinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersedia memutar arah, kembali meniti jalan yang benar. Taubat bisa diwujudkan dalam diri seseorang jika dia dengan rendah hati bersedia kembali berjalan ke arah yang benar. Memang taubat akan selalu menemui halangan dan hambatan. Bisa jadi cibiran dan cemoohan dari masyarakat yang hadir menyertai perjalanan taubatnya. Bahkan yang lebih menyakitkan, lingkungan baru yang ingin dia masuki terkadang menunjukkan sikap penolakan. Semua itu harus dilalui bagi seseorang yang hendak sungguh-sungguh bertaubat. Itulah yang dialami Nabi Adam alaihi salam ketika berjalan menuju taubatnya, dibuang dari surga, berjalan tertatih-tatih di dunia dan terpisah dari istri yang tercinta, sampai akhirnya Allah pun menerima taubatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 123 yang artinya Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mengetahui jalan yang benar untuk melanjutkan perjalanan dan berhati-hati terhadap godaan. Seseorang yang sudah bertaubat sekalipun tidak serta-merta terbebas menjalani hidup tanpa godaan. Iblis bersama hawa nafsu tidak akan pernah berhenti menggoda supaya kita kembali menjalani perbuatan dosa dan kesalahan, sebagaimana yang dulu pernah dilakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya untuk selalu hati-hati, jangan sampai kembali tergoda melakukan dosa yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Betapa mulia sikap seseorang muslim yang berani bertaubat, yaitu berani kembali ke jalan yang benar dengan menghadapi semua rintangan dan hambatannya. Wajarlah jika Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang bertaubat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Tidak boleh ada keengganan bagi seseorang untuk bertaubat dengan alasan apapun. Seperti sudah terlanjur banyak dosa, usia telah lanjut, Allah tidak mungkin mengampuni, dan alasan-alasan lainnya. Barang siapa yang bertaubat sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadi allazi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.